Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terlintas di dalam batin, mengapa satu ayat saja mampu membuat jin menjauh, setan gemetar, dan hati manusia yang gelisah tiba-tiba menjadi tenang? Mengapa ayat kursi disebut sebagai ayat paling agung, namun seringkali hanya digunakan saat takut, bukan saat ingin mengenal Allah? Video ini bukan mengajak untuk sekadar mengamalkan ayat kursi sebagai pelindung, tetapi mengajak jiwa berjalan lebih dalam, menelusuri ayat ini sebagai peta kesadaran menuju puncak ma'rifatullah. Jika dipahami dengan hati yang jujur, ayat kursi bukan hanya menjaga hidupmu, tetapi mengubah cara pandangmu terhadap keberadaan Allah dan dirimu sendiri. Ayat kursi, gerbang tauhid yang sering disalahpahami. Ayat kursi selama ini hidup di tengah umat sebagai ayat penjaga, ayat pengusir gangguan, ayat pengaman malam. Tidak salah, tetapi pemahaman itu terlalu dangkal jika berhenti di sana. Ayat kursi bukan hanya bekerja di wilayah luar, tetapi terutama di wilayah batin. Ia tidak sekadar melindungi tubuh dan rumah, tetapi membentengi kesadaran dari kesesatan tauhid yang halus. Ketika seseorang hanya melihat ayat kursi sebagai tameng, ia kehilangan pintu menuju makna yang jauh lebih agung. Banyak manusia merasa sudah bertauhid, namun hatinya masih dikuasai rasa takut, cemas, dan ketergantungan pada makhluk. Inilah tanda bahwa tauhid masih berada di lisan, belum turun ke kedalaman rasa. Ayat kursi hadir bukan untuk menenangkan ketakutan sesaat, tetapi untuk menghancurkan akar ketakutan itu sendiri. Karena ketakutan lahir bukan dari dunia luar, melainkan dari ketidaktahuan akan siapa yang sebenarnya menguasai segalanya. Ketika Allah menurunkan ayat kursi, Ia seakan sedang memperkenalkan dirinya langsung kepada hambanya. Bukan melalui cerita, bukan melalui perumpamaan, tetapi melalui pernyataan hakikat tentang siapa Dia sebenarnya. Ayat ini tidak berbicara panjang tentang hukum, tidak pula tentang kisah, melainkan tentang realitas ketuhanan yang murni. Karena itu, siapapun yang memasuki maknanya dengan kesadaran akan digeser perlahan dari rasa memiliki menuju rasa berserah. Kesalahan terbesar manusia adalah menjadikan Allah sebagai objek kepercayaan, bukan sebagai satu-satunya realitas. Ayat kursi datang untuk meruntuhkan kesalahan ini. Ia tidak membiarkan ruang bagi keberadaan Tuhan-Tuhan kecil dalam hati, baik itu harta, jabatan, manusia, bahkan diri sendiri. Setiap kalimatnya seperti palu yang memukul ego, hingga yang tersisa hanyalah pengakuan mutlak akan keesaan Allah. Pada tahap awal, ayat kursi memang terasa seperti perlindungan, namun seiring kesadaran bertumbuh, perlindungan itu berubah menjadi ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi merasa sendirian menghadapi kehidupan. Inilah awal perjalanan makrifat, ketika manusia mulai sadar bahwa yang selama ini ia cari di luar, ternyata sudah menaunginya sejak awal. Ayat kursi juga mengajarkan bahwa keamanan sejati bukan berasal dari pagar, senjata, atau strategi, melainkan dari pengenalan. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin kecil dunia terasa mengancam. Bukan karena ia menjadi kebal, tetapi karena ia paham bahwa tidak ada satupun kejadian yang keluar dari kehendak dan pengaturannya. Disinilah iman berubah menjadi ketenangan yang hidup. Bab ini adalah pintu. Jika pintu ini dibuka dengan kerendahan hati, maka ayat kursi tidak lagi sekadar ayat yang dihafal, tetapi menjadi cahaya yang menuntun langkah batin. Dari sinilah perjalanan dimulai, dari perlindungan menuju pengenalan, dari kebiasaan menuju kesadaran, dan dari keyakinan lisan menuju tauhid yang hidup di dalam jiwa. Allahu la ilaha illa huwa, runtuhnya segala sandaran selain Allah. Ayat kursi dibuka dengan kalimat yang mengguncang seluruh bangunan keyakinan manusia. Allahu la ilaha illa huwa. Ini bukan sekadar pernyataan iman, tetapi deklarasi realitas. Allah sedang menegaskan bahwa tidak ada satupun yang layak menjadi sandaran, tempat bergantung, atau sumber rasa aman selain Dia. Banyak manusia mengucapkan kalimat tauhid, namun dalam praktik hidupnya masih menggantungkan hati pada makhluk, keadaan, dan kekuatan dirinya sendiri. Disinilah makna ayat ini mulai bekerja,
membongkar ilusi ketuhanan yang tersembunyi di dalam batin. Ketika kalimat ini disadari secara mendalam, seseorang akan mulai melihat betapa halusnya syirik dalam kehidupan sehari-hari. Rasa takut kehilangan harta, takut ditinggalkan manusia, takut gagal, semuanya adalah tanda bahwa masih ada sesuatu yang dianggap memiliki kuasa selain Allah. Ayat ini datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Selama hati masih terikat pada selain Allah, selama itu pula ketenangan sejati tidak akan pernah utuh. Makrifat tidak dimulai dari pengetahuan yang rumit, tetapi dari keberanian untuk melepaskan sandaran palsu. Allahu la ilaha illa huwa adalah undangan untuk berhenti, bersandar pada makhluk yang lemah dan fana. Saat sandaran itu runtuh, hati mungkin terasa kosong, namun justru disitulah ruang bagi kehadiran Allah terbuka. Kekosongan itu bukan kehampaan, melainkan kesiapan menerima Yang Maha Esa. Banyak orang merasa kalimat tauhid sudah cukup dengan pengucapan, padahal ia menuntut penyerahan total. Kalimat ini mengajak manusia menyadari bahwa semua sebab hanyalah perantara, bukan penentu. Rezeki tidak berasal dari pekerjaan, keselamatan tidak berasal dari kewaspadaan, dan ketenangan tidak berasal dari situasi yang aman. Semua itu hanya jalan, sedangkan sumbernya satu, yaitu Allah. Saat kesadaran ini mulai meresap, perubahan besar terjadi di dalam batin. Manusia tidak lagi mudah panik saat kehilangan, tidak lagi sombong saat memiliki, dan tidak lagi putus asa saat diuji. Bukan karena ia kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena ia tahu kepada siapa segala urusan kembali. Inilah tauhid yang hidup, tauhid yang mengalir dalam cara berpikir, merasa, dan bersikap. Kalimat ini juga membebaskan manusia dari ketergantungan emosional yang melelahkan. Banyak luka batin lahir karena berharap berlebihan kepada makhluk. Ketika makhluk itu mengecewakan, hati hancur. Ayat ini datang sebagai obat, mengingatkan bahwa makhluk memang tidak diciptakan untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita. Hanya Allah yang pantas menjadi pusat harapan dan tempat kembali. Pada titik ini, ayat kursi mulai berfungsi sebagai peta. Ia menunjukkan arah yang jelas, bahwa jalan menuju ketenangan dan makrifat tidak dimulai dari memperbanyak ritual semata, tetapi dari membersihkan tauhid di dalam hati. Selama masih ada ilah selain Allah di dalam batin, sekecil apapun itu, perjalanan spiritual akan selalu terhenti di permukaan. Dari sinilah langkah menuju kedalaman benar-benar dimulai. Al-Hayyu Al-Qayyum, menyadari sumber kehidupan dan penopang segalanya. Setelah Allah menegaskan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia, ayat kursi langsung membawa kesadaran menuju dua sifat agung yang menjadi inti keberadaan. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah Maha Hidup dan Maha Menegakkan. Ini bukan sekadar penjelasan sifat, tetapi penyingkapan hakikat bahwa seluruh kehidupan yang tampak dan tidak tampak bersumber dari satu sumber tunggal. Tidak ada kehidupan yang berdiri sendiri, tidak ada energi yang bergerak tanpa sandaran padanya. Ketika manusia menyadari bahwa Allah adalah Al-Hayyu, ia mulai memahami bahwa hidup yang ia rasakan bukan miliknya. Nafas yang keluar masuk, detak jantung, pikiran yang bergerak, semua itu bukan hasil kekuatan diri, melainkan pancaran kehidupan dari Allah. Kesadaran ini perlahan meluruhkan rasa memiliki terhadap diri sendiri. Manusia mulai sadar bahwa ia hidup karena dihidupkan, bergerak karena digerakkan, dan bertahan karena ditopang. Sifat Al-Qayyum membawa kesadaran lebih dalam lagi. Allah bukan hanya menghidupkan, tetapi juga menopang segala sesuatu agar tetap ada. Jika satu saat saja Allah menarik penopangnya, maka seluruh alam semesta akan runtuh tanpa sisa. Dari sini, lahir rasa aman yang tidak bergantung pada kondisi. Karena selama Allah menopang, tidak ada satupun yang bisa benar-benar menghancurkan hidup seseorang tanpa izinnya. Banyak manusia merasa lelah secara batin karena tanpa sadar memikul beban yang bukan miliknya. Ia merasa harus mengatur segalanya, mengendalikan masa depan, menjaga semua kemungkinan buruk agar tidak terjadi. Padahal ayat kursi dengan lembut mengingatkan bahwa yang menopang segalanya bukan manusia, melainkan Allah. Ketika beban ini diserahkan kembali kepada pemiliknya, hati mulai bernafas lega. Kesadaran akan Al-Hayyu Al-Qayyum juga mengubah cara pandang terhadap ujian hidup. Ujian tidak lagi dilihat sebagai ancaman yang bisa menghancurkan, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan
yang ditopang oleh Allah sendiri. Jika ujian itu hadir, berarti Allah masih menegakkan kehidupan kita. Selama hidup masih ditopang, berarti masih ada jalan, masih ada makna, dan masih ada kasih sayang di balik semua peristiwa. Pada tahap ini, ayat kursi mulai mengajarkan makrifat melalui rasa ketergantungan total. Bukan ketergantungan yang melemahkan, tetapi ketergantungan yang membebaskan. Saat seseorang berhenti mengandalkan dirinya sendiri, justru disitulah kekuatan batin muncul. Karena ia tidak lagi berdiri di atas kemampuan yang rapuh, melainkan di atas penopang yang tidak pernah runtuh. Bab ini menanamkan satu kesadaran penting dalam perjalanan ma'rifatullah, bahwa hidup bukan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan kecemasan, tetapi dijalani dengan kepasrahan yang sadar. Selama Allah adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka tidak ada satupun kehidupan yang berada di luar pengawasan dan penjagaannya. Dari sini, jiwa mulai belajar bersandar dengan tenang, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan yang hidup. La takhudzuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah lalai menjaga. Setelah jiwa dikenalkan pada Allah sebagai sumber kehidupan dan penopang segala sesuatu, ayat kursi membawa kesadaran ke tingkat yang lebih halus melalui kalimat La takhudzuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kalimat ini bukan sekadar penafian sifat manusiawi, tetapi penegasan bahwa penjagaan Allah bersifat mutlak dan tanpa jeda. Tidak ada satu detik pun di mana kehidupan ini lepas dari pengawasannya. Manusia mengenal lelah, lengah, dan keterbatasan. Bahkan penjaga terbaik pun membutuhkan istirahat. Dari sinilah rasa takut sering muncul, karena manusia sadar bahwa segala yang ia andalkan memiliki celah. Ayat ini datang untuk meruntuhkan kecemasan itu. Allah tidak pernah lengah. Tidak ada momen kosong di alam semesta. Tidak ada ruang di mana takdir berjalan tanpa kendali ilahi. Kesadaran ini mengubah cara seseorang memandang rasa aman. Selama ini, rasa aman sering dicari melalui kontrol, perencanaan, dan kewaspadaan berlebihan. Namun ayat kursi mengajarkan bahwa keamanan sejati tidak lahir dari kemampuan mengontrol, melainkan dari keyakinan bahwa Allah selalu hadir menjaga. Ketika ini meresap, hati berhenti gelisah menghadapi hal-hal yang belum terjadi. Banyak kegelisahan batin muncul saat malam tiba, ketika dunia seolah sunyi dan pikiran mulai berkelana ke berbagai kemungkinan buruk. Di saat seperti inilah ayat kursi sering diamalkan. Namun makna sejatinya bukan hanya untuk mengusir rasa takut malam, melainkan untuk menyadarkan bahwa Allah yang menjaga di siang hari adalah Allah yang sama di malam hari. Tidak ada perbedaan, tidak ada celah. Dalam perjalanan makrifat, kalimat ini mengajarkan kepercayaan total. Kepercayaan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, bahkan saat manusia merasa sendirian. Ketika seseorang jatuh, gagal, atau tersesat, bukan berarti Allah lalai. Justru seringkali, di sanalah penjagaannya bekerja dalam bentuk yang tidak disadari, membelokkan langkah dari kehancuran yang lebih besar. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah tidur juga melatih hati untuk berhenti menuntut kepastian dari dunia. Dunia tidak bisa menjamin apapun, tetapi Allah menjamin bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang luput dari pengaturannya. Dari sini lahir ketenangan yang tidak bergantung pada hasil, karena hati sudah yakin pada penjagaan yang tidak pernah terputus. Bab ini membawa jiwa pada satu titik penting, yaitu kepercayaan tanpa syarat. Bukan kepercayaan yang buta, tetapi kepercayaan yang lahir dari pengenalan. Saat seseorang benar-benar menyadari bahwa Allah tidak pernah lalai, ia tidak lagi hidup dalam kecemasan yang melelahkan. Ia berjalan di dunia dengan hati yang tenang, karena tahu bahwa di balik setiap langkahnya ada penjagaan ilahi yang tidak pernah terlelap. Allahu ma fis samawati wa ma fil arda. Melepaskan ilusi kepemilikan. Ayat kursi kemudian membawa kesadaran menuju satu hakikat yang sering dilupakan manusia. Lahu ma fis samawati wa ma fil arda. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalimat ini terdengar sederhana,
Tetapi dampaknya sangat mengguncang batin jika benar-benar disadari. Sebab hampir seluruh kegelisahan manusia lahir dari perasaan memiliki, seolah-olah sesuatu benar-benar berada dalam genggaman dirinya. Manusia menjaga harta dengan cemas, menjaga keluarga dengan rasa takut berlebihan, menjaga jabatan dengan ketegangan batin, karena di dalam hatinya tumbuh keyakinan halus bahwa semua itu adalah miliknya. Ayat ini datang untuk meluruskan persepsi tersebut. Tidak ada satupun yang benar-benar dimiliki manusia. Semua hanyalah titipan yang bergerak di bawah kehendak dan pengaturan Allah. Ketika kesadaran ini masuk ke dalam hati, cara seseorang memandang kehilangan berubah. Kehilangan tidak lagi dipahami sebagai perampasan, melainkan sebagai kembalinya sesuatu kepada pemilik sejatinya. Rasa sedih mungkin tetap ada, tetapi ia tidak berubah menjadi keputusasaan yang menghancurkan. Hati tetap terluka, namun tidak hancur, karena ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar dicabut darinya. Makrifat mengajarkan bahwa keterikatan adalah sumber penderitaan batin. Semakin seseorang melekat pada sesuatu yang fana, semakin besar rasa takut kehilangannya. Ayat kursi membimbing jiwa untuk mencintai tanpa mengikat, menjaga tanpa merasa memiliki, dan bersyukur tanpa bergantung. Inilah keseimbangan batin yang jarang dimiliki, namun sangat membebaskan. Kesadaran bahwa segala sesuatu milik Allah juga menumbuhkan sikap rendah hati. Tidak ada alasan untuk sombong atas pencapaian, karena semua itu bukan hasil murni usaha diri. Usaha hanyalah jalan, sedangkan hasil sepenuhnya berada dalam wilayah kehendak Allah. Dari sini, hati belajar untuk tenang dalam keberhasilan dan sabar dalam kegagalan. Pada tahap ini, ayat kursi mulai mengikis ego, kepemilikan yang selama ini menjadi pusat identitas manusia. Ketika ego ini melemah, jiwa menjadi lebih lapang. Tidak lagi merasa terancam oleh perubahan, tidak lagi terlalu takut pada masa depan, dan tidak lagi dikuasai oleh rasa ingin menguasai. Inilah tanda bahwa hati mulai bergerak dari dunia menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Bab ini menanamkan satu prinsip penting dalam perjalanan ma'rifatullah, bahwa kebebasan sejati lahir saat manusia berhenti mengklaim kepemilikan atas apapun. Ketika semua dikembalikan kepada Allah, hati tidak lagi terbebani oleh ketakutan kehilangan. Justru di sanalah muncul rasa aman yang hakiki, karena apa yang berada di tangan Allah tidak pernah salah tempat. Man zalatzi yasifau indahu illa bi'izni. Runtuhnya klaim dan ego spiritual. Ayat kursi kemudian menyentuh wilayah yang sangat halus, namun paling berbahaya dalam perjalanan spiritual. Man zalatzi yasifau indahu illa bi'izni. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Kalimat ini tidak hanya berbicara tentang syafaat di akhirat, tetapi membongkar kecenderungan batin manusia untuk merasa aman karena sandaran selain Allah, termasuk sandaran spiritual. Banyak manusia merasa tenang bukan karena berserah kepada Allah, tetapi karena merasa dekat dengan figur tertentu, merasa berada di jalan yang benar, atau merasa memiliki amalan yang dianggap cukup. Ayat ini datang untuk meluruskan rasa aman palsu tersebut. Tidak ada satupun makhluk, setinggi apapun kedudukannya, yang dapat bertindak tanpa izin Allah. Semua berada dalam ketundukan yang sama di hadapannya. Dalam perjalanan makrifat, ego spiritual sering muncul dalam bentuk yang sangat halus. Ia tidak lagi berkata, "Aku hebat," tetapi berkata, "Aku lebih paham, aku sudah sampai, aku berada di jalan yang benar." Ayat kursi mematahkan semua klaim ini dengan satu kalimat sederhana. Tidak ada posisi istimewa yang bisa diklaim, tidak ada kedekatan yang bisa dijadikan jaminan. Semua bergantung pada izin dan kehendak Allah. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang sejati. Seseorang tidak lagi memandang ibadah sebagai alat untuk menekan Allah agar mengabulkan keinginannya. Ia beribadah bukan untuk menukar, tetapi untuk tunduk. Ia mendekat bukan untuk menuntut, tetapi untuk berserah. Dari sinilah lahir kemurnian niat yang menjadi pintu makrifat. Ayat ini juga membersihkan ketergantungan berlebihan pada perantara. Guru, amalan, dan jalan spiritual memiliki peran penting, tetapi semuanya tetap berada di bawah izin Allah. Ketika seseorang menyadari ini,
Ia tidak terjebak pada pengkultusan atau fanatisme yang membutakan. Ia menghormati tanpa mengultuskan, mengikuti tanpa menggantungkan keselamatan pada makhluk. Pada tahap ini, hati mulai merasakan kebebasan dari penilaian dan pengakuan. Tidak lagi sibuk membuktikan diri, tidak lagi gelisah mencari legitimasi spiritual, karena ia sadar yang menentukan bukan penilaian manusia, tetapi izin Allah. Ketika orientasi ini berubah, perjalanan spiritual menjadi lebih jujur dan lebih tenang. Bab ini adalah fase peluruhan ego yang sangat penting. Tanpa melewati tahap ini, seseorang mudah terjebak dalam kesalehan semu yang justru menjauhkan dari Allah. Ayat kursi dengan lembut namun tegas mengingatkan bahwa di hadapannya semua makhluk setara dalam ketundukan. Dari kesadaran inilah jiwa mulai melangkah lebih dalam, bukan dengan rasa memiliki, tetapi dengan kepasrahan total. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, menyerahkan masa lalu dan masa depan. Ayat kursi kemudian menuntun kesadaran ke wilayah waktu dengan kalimat Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Kalimat ini bukan sekadar pengetahuan Allah tentang peristiwa, tetapi pengungkapan bahwa seluruh dimensi waktu berada dalam genggamannya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak pernah terpisah dari ilmu dan kehendak Allah. Manusia sering terjebak dalam dua belenggu waktu. Yang pertama adalah penyesalan atas masa lalu, dan yang kedua adalah kecemasan terhadap masa depan. Keduanya sama-sama melelahkan batin. Ayat ini datang sebagai pembebas, mengingatkan bahwa apa yang telah terjadi tidak luput dari pengaturan Allah, dan apa yang akan terjadi tidak pernah berada di luar pengetahuannya. Ketika ini disadari, beban batin mulai berkurang. Banyak luka batin tidak sembuh, bukan karena peristiwanya terlalu besar, tetapi karena manusia terus membawa masa lalu ke dalam pikirannya. Ayat kursi mengajak jiwa untuk memahami bahwa masa lalu bukan musuh, melainkan bagian dari perjalanan yang sudah diketahui dan diizinkan oleh Allah. Jika Allah telah mengetahuinya, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk terus menghukum dirinya sendiri. Demikian pula dengan masa depan. Ketakutan akan kegagalan, kehilangan dan ketidakpastian sering membuat manusia hidup tidak tenang. Ayat ini mengajarkan bahwa masa depan bukan wilayah yang kosong dan liar, melainkan bagian dari rencana ilahi yang sudah berada dalam ilmu Allah. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia tetap berusaha, tetapi tidak lagi dikuasai oleh rasa takut akan hasil. Dalam makrifat, kesadaran tentang waktu membawa manusia ke satu titik penting, yaitu hadir sepenuhnya di saat ini. Karena masa lalu telah berada dalam ilmu Allah, dan masa depan pun demikian, maka satu-satunya ruang pengabdian yang nyata adalah saat ini. Dari sinilah lahir ibadah yang hidup, bukan ibadah yang dibayangi penyesalan atau ketakutan. Kesadaran ini juga menumbuhkan sikap ridha yang dalam. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima bahwa setiap fase kehidupan berada dalam pengaturan Allah yang Maha Mengetahui. Apapun yang datang, baik atau buruk menurut penilaian manusia, selalu membawa hikmah yang seringkali baru disadari setelah hati menjadi tenang. Melalui ayat ini, ayat kursi mengajarkan bahwa ketenangan batin lahir saat manusia berhenti melawan waktu. Ketika masa lalu diserahkan, masa depan dipercayakan, dan saat ini dijalani bersama kesadaran akan Allah, maka hidup tidak lagi terasa berat. Jiwa mulai berjalan ringan karena ia tidak lagi memikul beban yang sebenarnya bukan miliknya. Wala yuhithuna bisyai'im min ilmihi illa bima sya'an. Diamnya akal, terbukanya rasa. Ayat kursi kemudian menuntun kesadaran menuju batas kemampuan manusia melalui kalimat wala yuhithuna bisyai'im min ilmihi illa bima sya'a. Mereka tidak mampu meliputi sesuatu pun dari ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Kalimat ini bukan untuk merendahkan akal, tetapi untuk menempatkannya pada posisi yang benar. Akal adalah alat, bukan penguasa kebenaran. Banyak kegelisahan spiritual muncul karena akal ingin memahami segalanya. Ia ingin penjelasan, kepastian, dan pembuktian untuk setiap hal.
Ketika tidak mendapatkannya, hati menjadi gelisah dan iman goyah. Ayat ini datang sebagai penenang, mengingatkan bahwa keterbatasan bukanlah kegagalan, melainkan fitrah manusia. Tidak semua kebenaran harus dipahami untuk bisa diimani. Dalam perjalanan makrifat, ada satu fase penting ketika akal mulai diam. Diam bukan berarti berhenti berpikir, tetapi berhenti memaksa. Saat akal berhenti menuntut, rasa mulai bekerja. Rasa inilah yang menjadi pintu penerimaan cahaya. Ilmu yang sejati tidak selalu datang dalam bentuk konsep, tetapi sering hadir sebagai ketenangan yang sulit dijelaskan. Ayat ini juga membersihkan kesombongan intelektual yang sering menghalangi kedalaman iman. Seseorang bisa sangat luas pengetahuannya, tetapi tetap jauh dari Allah karena ia mengandalkan akalnya sepenuhnya. Ketika ayat ini disadari, hati belajar untuk tunduk, mengakui bahwa apapun yang dipahami hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah. Kesadaran ini mengubah cara seseorang mendekati kebenaran. Ia tidak lagi memaksa kebenaran agar sesuai dengan pikirannya, tetapi menundukkan pikirannya di hadapan kebenaran. Dari sinilah lahir sikap rendah hati yang membuka jalan bagi ilmu yang lebih halus, ilmu yang tidak dipelajari tetapi dianugerahkan. Dalam keheningan batin, seseorang mulai merasakan bahwa tidak mengetahui segalanya justru membawa ketenangan. Ia tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk selalu benar. Ia cukup hadir, menerima, dan berserah. Disinilah rasa damai muncul, bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena hati tidak lagi gelisah oleh pertanyaan. Ayat ini adalah titik peralihan penting dari pengetahuan menuju pengenalan. Ketika akal berhenti mendominasi dan rasa mulai memimpin, perjalanan spiritual masuk ke wilayah yang lebih dalam. Disinilah ayat kursi tidak lagi dipahami sebagai rangkaian kalimat, tetapi dirasakan sebagai cahaya yang menuntun jiwa menuju kedekatan dengan Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardihi, hidup di dalam genggaman keluasan ilahi. Ayat kursi kemudian membuka tabir kesadaran kosmik melalui kalimat wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kalimat ini tidak sedang menggambarkan bentuk atau tempat, tetapi memperkenalkan keluasan pengaturan dan kekuasaan Allah yang meliputi seluruh keberadaan. Segala sesuatu berada di dalam jangkauannya, tidak ada yang berada di luar, tidak ada yang terlepas. Ketika kesadaran ini meresap, manusia mulai melihat dirinya bukan sebagai makhluk yang terlempar ke dunia tanpa pegangan, tetapi sebagai bagian dari sistem ilahi yang sangat luas dan teratur. Hidup tidak lagi terasa seperti perjalanan di ruang kosong, melainkan berada dalam naungan pengaturan yang penuh hikmah. Dari sini, rasa takut terhadap ketidakpastian mulai melemah. Banyak kegelisahan lahir karena manusia merasa kecil dan tidak berarti. Ayat ini justru menanamkan kesadaran sebaliknya. Kecil bukan berarti diabaikan. Dalam keluasan kursi Allah, tidak ada satu pun yang terlewat, sekecil apapun itu. Bahkan getaran hati yang paling halus pun berada dalam pengetahuan dan pengaturannya. Kesadaran akan keluasan ini melahirkan rasa taksim yang mendalam. Bukan takut yang menekan, tetapi kagum yang menenangkan. Jiwa menyadari bahwa ia hidup di bawah kekuasaan yang maha luas dan maha teratur. Ketika ini disadari, banyak ketegangan batin luruh dengan sendirinya, karena tidak ada lagi kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Ayat ini juga mengajarkan keseimbangan antara rasa kecil dan rasa aman. Manusia tidak lagi membesarkan dirinya, tetapi juga tidak merasa terancam oleh kebesaran semesta. Ia sadar bahwa meskipun dirinya kecil, ia tetap berada dalam genggaman rahmat dan pengaturan Allah yang meliputi segala sesuatu. Dalam perjalanan makrifat, kesadaran kosmik ini membawa jiwa keluar dari pandangan sempit tentang hidup. Masalah pribadi tidak lagi terasa sebagai pusat semesta. Ia melihat dirinya sebagai bagian dari kehendak yang lebih besar. Dari sini lahir ketenangan yang dalam, karena ia tahu bahwa hidupnya memiliki tempat dalam rancangan ilahi. Melalui ayat ini, ayat kursi mengajak manusia untuk hidup dengan rasa percaya yang luas. Percaya bahwa apapun yang terjadi berada dalam lingkup pengaturan Allah. Tidak ada peristiwa yang sia-sia,
tidak ada keberadaan yang kebetulan. Segalanya berada di dalam keluasan kursinya, dan di sanalah jiwa menemukan ketenangan yang hakiki. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Puncak ketenangan dan pulangnya jiwa. Ayat kursi ditutup dengan kalimat yang membawa jiwa ke puncak marifat. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Menjaga langit dan bumi tidak memberatkannya, dan Dia maha tinggi lagi, maha agung. Di titik ini, Allah menegaskan bahwa seluruh penjagaan, pengaturan, dan keberadaan semesta bukanlah beban baginya. Semua berjalan dalam kehendak dan kekuasaan yang sempurna, tanpa kelelahan, tanpa kesulitan. Kesadaran ini menghancurkan sisa-sisa kecemasan yang masih tersimpan di dalam hati. Jika menjaga seluruh alam semesta saja tidak memberatkan Allah, maka urusan hidup manusia yang kecil dan rapuh tidak pernah menjadi beban baginya. Banyak manusia merasa ragu untuk berserah sepenuhnya karena mengira masalahnya terlalu rumit. Ayat ini dengan lembut membantah keraguan itu. Tidak ada urusan yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi Allah. Sifat Al-Aliyyi mengajarkan bahwa Allah maha tinggi, bukan secara tempat, tetapi secara martabat dan kekuasaan. Tidak ada yang dapat menjangkaunya, namun Dia menjangkau segala sesuatu. Kesadaran ini membuat jiwa berhenti membayangkan Allah dengan ukuran manusiawi. Disinilah tauhid menjadi murni, bebas dari bentuk, arah, dan batasan. Sifat Al-Azim menanamkan rasa keagungan yang menenangkan. Keagungan Allah tidak menindas tetapi menaungi. Semakin seseorang menyadari keagungan ini, semakin ia merasa kecil dengan cara yang indah. Kecil yang tidak membuat takut, tetapi membuat aman. Kecil yang tidak melemahkan, tetapi justru membebaskan dari beban ego. Pada titik ini, ayat kursi tidak lagi dirasakan sebagai ayat perlindungan semata, tetapi sebagai pelukan kesadaran. Jiwa berhenti mencari tempat aman karena ia sadar telah berada dalam penjagaan sejak awal. Tidak ada lagi kebutuhan untuk melawan hidup, karena hidup dipahami sebagai bagian dari pengaturan Allah yang maha bijaksana. Inilah puncak makrifat yang ditawarkan ayat kursi. Bukan pengalaman yang spektakuler, bukan perasaan luar biasa, tetapi ketenangan yang dalam dan stabil. Ketenangan karena mengenal, bukan karena merasa aman. Ketenangan karena berserah, bukan karena menguasai keadaan. Ayat kursi bukan hanya ayat yang menjaga rumah, tubuh, dan malam-malam kita. Ia adalah peta pulang bagi jiwa yang lelah mengendalikan hidup. Setiap kalimatnya menuntun manusia keluar dari ketakutan, ego, dan keterikatan, menuju pengenalan yang jernih kepada Allah. Jika ayat kursi dihayati dengan kesadaran, ia tidak hanya mengusir gangguan, tetapi menenangkan batin dan membimbing jiwa kembali ke fitrahnya. Mungkin selama ini ayat kursi sering dilantunkan dalam keadaan takut. Namun ketika maknanya diresapi, rasa takut itu tidak lagi menjadi pusat. Yang tersisa hanyalah kepasrahan yang damai. Di sanalah makrifat bukan lagi tujuan yang dikejar, tetapi keadaan yang dianugerahkan. Dan di sanalah jiwa menemukan rumahnya di bawah naungan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.